Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas 11 Maret tahun 2021. Perkenalkan, saya Robert Trianto, guru multimedia di SMK Ma'arif 1 Kebumen. Saya juga mahasiswa dalam jabatan di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober, saya akan melakukan praktek uji kinerja luring dengan metode discovery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Silakan sebelum kita mulai pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa pertemuan pada pagi hari ini tetap menjaga protokol kesehatan ya. Gunakan masker. Sebelum dimulai, kita absen terlebih dahulu dengan kelas multimedia C. Akria, Asifa, Dewi, Eriska, Fahrotin. Oke. Yang tidak berangkat satu orang. Ya. Kemarin untuk pelajaran TPAV ya, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran yang pertama adalah alur produksi ya. Alur produksi mempelajari apa saja? Ada yang masih ingat? Tentang storyline, storyboard. Di situ ada sinopsis ya. Itu kemarin kita sudah mengetahui alur proses produksi yang di dalamnya praproduksi ada pembuatan, panduan, produksi yang di dalamnya adalah storyline. Nah, di storyline itu di dalamnya ada teknik pengambilan gambar. Nah, kemarin sudah sempat saya share ya di Google Classroom. Yang sudah membaca siapa cung? Contohnya apa di situ? Contohnya kamera angle itu apa Mbak kira-kira? Kamera angle itu sudut pengambilan gambar di mana letak kamera berubah-ubah. Kamera angle adalah letak kamera berubah-ubah. Contohnya? Normal angle. Kamera posisi di mana? Sejajar dengan objek. Nah, sejajar dengan objek kayak jenengan, semuanya saling memandang ya. Yang kedua, movement. Kamera movement itu apa Mbak? Movement atau movementnya adalah pergerakan kamera. Terdiri dari guiding, panning, pedestal, tilting, orbit, dolly, dan lainnya. Berarti jenengan sudah baca ya. Masih satu lagi yang belum. Frame size itu apa Mbak? Frame size itu ukuran bidang pandang gambar. Ukuran bidang pandang gambar. Contohnya? Extreme long shoot. Extreme long shoot itu gambarannya bagaimana Mbak? Extreme long shoot yaitu gambar yang diambil dari jarak yang sangat jauh. Ya. Jadi kita akan mempelajari teknik pengambilan gambar. Tapi di sini kita akan tahu tujuannya terlebih dahulu. Oke. Di sini kita akan masuk ke KD
3.3, yaitu kita fokusnya ke teknik pengambilan gambar. Nah, teknik pengambilan gambar ini nanti sebelum ada pengambilan gambar, kamu buat dulu panduannya. Nah, panduan itu berupa yang sudah kamu pelajari kemarin, yaitu storyline. Nah, storyline itu adalah penjabaran dari sinopsis yang kamu buat ya. Nah, kita masuk apa sih sebenarnya tujuannya? Nah, tujuan dari pembelajaran di sini, jenengan sebagai peserta didik dapat menguraikan berbagai variasi teknik pengambilan gambar ya. Peserta didik dapat mendeskripsikan, mengkorelasikan ya pengambilan gambar dari sebuah ide atau gagasan atau sinopsis yang Anda buat ke dalam storyline. Jadi nanti jenengan buat storyline dari sebuah ide yang isinya nanti teknik pengambilan gambar. Dari melalui ya di sini ada diskusi, nanti panjenengan diskusinya akan menetapkan ada angle, ada frame, ada kamera, movement yang akan ditetapkan di storyline-nya. Terus yang keempat, melalui penugasan praktikum peserta didik dapat menerapkan cara merekam. Ini cara merekam. Setelah kamu membuat gagasan kemarin, terus diturunkan menjadi storyline. Nah, terus kamu tetapkan di sini storyline-nya, otomatis kan ada pengambilan ini semuanya. Nah, terus nanti dipraktekkan. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Ini tujuannya kegiatan pertemuan yang pertama ini nanti jangan buat kelompok. Nah, kelompok terus sinopsis sederhana yang nanti temanya teknik pengambilan gambar. Nah, sinopsis tersebut nanti diturunkan menjadi storyline yang isinya tentang teknik-teknik pengambilan gambar, mendeskripsikan ya. Jadi mendeskripsikan. Nah, setelah selesai nanti jenengan hasilnya dipresentasikan di depan. Ini untuk pertemuan yang sekarang. Selanjutnya teknik pengambilan gambar itu tadi sudah dijelaskan sama temenmu, ada 3. Betul nggak? Ya. Nah, di sini kamera angle itu ada 5. Tadi dijelaskan sama Mbak siapa itu pojok? Amalia ya. Terus yang kedua ada bidang pandang atau frame. Itu dijelaskan sama Mbak Neneng tadi ya. Terus yang ketiga adalah pergerakan kamera. Itu dijelaskan sama Mbak siapa ya tadi? Mbak Lulu. Oke, yang belum membaca bisa mengerti? Bisa ya? Bisa lanjut berarti? Bisa lanjut. Oke. Selanjutnya, kita langsung. Nanti ini ada sedikit ya. Sudut pengambilan gambar atau kamera angle itu dibagi 5. Nih, Mbak Mas, yang paling atas ini adalah bird, terus bawahnya adalah height, yang ketiga adalah normal angle atau eye level, yang keempat adalah low angle, dan kamera yang paling bawah itu adalah namanya frog. Nah, tadi dijelaskan frog. Kira-kira dengan seperti ini jenengan bisa membaca? Bisa enggak? Bisa. Contoh umpama low angle, Cung yang bisa membaca? Saya. Ya, low angle apa? Low angle itu kameranya berada di bawah objek. Ya, bawah objek menghadap ke
hasil dari pengambilannya terlihat apa objeknya? Objeknya lebih besar. Terlihat besar ya. Oke, yang lain mudeng atau belum? Kameranya di bawah objek, mendongak ke atas. Mbak Lulu, mudeng? Ada pertanyaan? Belum. Nah, kalau Anda lebih jelasnya lagi, yang belum membaca, di situ kan ada contoh-contohnya. Nah, itu contoh-contohnya nanti dibaca sendiri ya. Itu ada contoh-contohnya, tidak saya sebutkan satu-satu. Selanjutnya di sini ada kamera atau pengambilan gambar tentang bidang pandang. Dibagi menjadi 11 apa 12? Ya, ini contohnya, ini yang paling jauh. Tadi dicontohkan sama Mbak Neneng ya? Ya. Itu teknik pengambilan gambar di mana hasil dari pengambilannya adalah lebih menunjukkan objek. Benar nggak? Background ya. Ya, ini karena backgroundnya terlalu besar ya. Jadi terus sekarang tadi ekstrim yang dicontohkan. Kalau ekstrim yang paling bawah, ini kan paling jauh ya. Nah, sekarang kalau paling dekat, iya paling dekat. Ekstrim di close up itu teknik pengambilan gambar apa? Kamu bisa baca nggak kira-kira? Dari paling jauh terus mendekat. Ini udah ada contohnya semuanya. Jadi tidak perlu saya panjang lebar menceritakan ya. Nah, sekarang adalah kamera, gerakan kamera atau namanya movement. Kalau panning itu pergerakan kamera bagaimana, Mbak? Pergerakan kamera kanan kiri pada porosnya. Ya. Pergerakan kanan dan kiri pada porosnya. Seumpama hanya dikatakan pen rek. Ini kan masih bisa dijabarkan ini. Pen itu ada pen. Iya, pen left sama pen rek. Ah, rek itu apa rek? Nah, sekarang ada til. Til itu juga ada dua. Til. Nah, gerakan til up, til down. Kalau tilting itu berarti gerakan atas bawah pada porosnya ya. Oke. Tilting, zooming. Zooming itu pengambilan gambar yang mendekati apa? Lensanya. Siapa namanya? Ya, Amalia. Jadi yang bergerak, kameranya nggak bergerak, Mbak. Tapi lensanya yang digerakkan ya. Nah, nanti hasilnya kalau zoom in berarti kamera hasilnya apa? Gambarnya lebih kelihatan jelas, besar ya, lebih jelas. Kalau zoom out berarti mengecil, menjauh. Nah, kalau sekarang bedanya zoom in sama zooming dengan dolly apa kira-kira? Kalau dolly apa dolly? Kalau dolly kameranya mendekat. Kameranya mendekat. Ya, kalau zooming kan yang mendekat lensanya. Yang mendekat lensanya. Oh. Ada pertanyaan? Belum. Kalau belum, saya nanti akan nge-play video. Nah, coba nanti Anda bisa sebagai bayangan saja, karena Anda akan membuat sebuah story. Ya, storyline itu adalah terjemahan dari sinopsis sebagai panduan pengambilan gambar. Ya, oke, pengambilan gambar. Lah, jenengan pengen pengambilan gambar kan? Pengen enggak? Pengen praktek enggak? Pengen. Nah, kalau pengen praktek, otomatis jenengan buat panduan dulu. Panduannya nanti kamu buat sinopsis dulu ya. Nah, kita lihat dulu cerita sinopsis yang seperti apa yang akan kamu
buat nanti, kita buat contohnya. Aku Cancan. Di video ini kita bakal ngomongin tentang jenis-jenis short film. Di SD, SMP, dan SMA, kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Di bahasa-bahasa yang kita pelajarin itu, ada paragraf, kalimat, frase, dan juga kata. Kalau kita samain dengan bahasa film, maka short sama dengan kata, scene sama dengan kalimat, dan sequence sama dengan paragraf. Dalam bahasa Indonesia, kumpulan kata kalau digabung bakal jadi satu kalimat, dan kumpulan kalimat kalau digabung bakal jadi satu paragraf. Sama dalam bahasa film, kumpulan shot kalau digabung bakal jadi satu scene, dan kumpulan scene kalau digabung bakal jadi satu sequence. Atau biar lebih jelas lagi, shot adalah satu rangkaian gambar yang diambil oleh kamera tanpa interupsi. Satu shot kebentuk waktu kita mencet tombol record atau mulai ngerekam, dan sampai kita pencet tombol untuk mengakhiri perekaman. Itu adalah satu shot. Kita bahas shot pertama dari yang paling luas dulu, extreme long shot. Shot ini biasanya dipakai untuk menunjukkan keseluruhan tempat kejadian dan membuat subjek kita terlihat kecil dibanding dengan lingkungan. Long shot. Shot ini sebenarnya hampir sama dengan extreme long shot, tapi di sini subjeknya kelihatan lebih jelas. Seluruh tubuh pemain kelihatan dari atas sampai ke bawah, tapi masih ada sisa yang lumayan banyak di bagian atas dan bawah frame. Full shot. Shot ini tetap ngeliatin lokasi, tapi pemain kelihatan lebih jelas dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan hampir nggak ada sisa di bagian atas dan bagian bawah frame. Kalau misalnya objeknya kita ganti, misalnya mobil atau motor, prinsipnya tetap sama. Full shot itu nunjukin secara keseluruhan. Jadi full shot mobil berarti nunjukin mobil full tanpa potong, dan full shot motor juga berarti nunjukin motor secara full tanpa potong. Knee shot. Shot ini merupakan pertengahan dari full shot dan medium shot. Knee shot ini nunjukin tokoh dari bagian lutut sampai ke atas kepala. Oke, itu tadi contoh dari tadi dijelaskan ya. Jangan kalau mau buat storyline, berarti kan tadi dijelaskan shoot itu adalah apa tadi? Kata. Karena film itu bisa dikatakan sebuah bahasa atau cerita, tapi dalam bentuk film atau visual ya. Jadi di situ ada shoot adalah kata, terus scene adalah kalimat, terus sequence adalah paragraf. Berarti di sini nanti kamu kan mau buat panduan. Nah, pertama kan sinopsis ya. Sinopsis itu bisa dikatakan sequence-nya. Udah enggak? Terus kata, kalimat itu terbuat dari beberapa kata. Berarti scene terbuat dari berapa? Shoot. Mudeng? Oke. Kalau sudah mudeng, dari video yang tadi dicontohkan, kira-kira Anda sudah bisa melihat temanya apa? Yang tadi itu, yang dicontohkan. Orang sedang membaca terus terganggu. Orang yang sedang membaca terganggu dengan Orang yang sedang telepon. Oke, berarti sudah mudeng ya? Oke. Di sini saya kasih tugasnya. Ada pertanyaan dulu? Enggak? Belum. Karena kamu kan mau buat panduan. Kamu mau pengambilan gambar kan besok? Nah, buat panduannya dulu. Dari sinopsis diturunkan menjadi storyline ya. Oke, silakan Anda buat kelompok untuk membuat panduan pengambilan untuk pertemuan yang akan datang. Silakan. Oke, silakan jenengan eksekusi LPD tersebut, dibaca terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan Anda acungkan tangan. Iya, Pak.
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Tugasmu anak, udah selesai belum? Sudah. Nih, coba lihat. Sinopsisnya. Lisa dan Beli bertemu di mana? di parkiran. Maksudnya apa ini? Lisa dan Dewi akan bertemu di parkiran. Itu namanya scene. Scene itu adalah kumpulan dari shoot atau kalimat ya. Iya kan? Iya. Nah, kalimat itu berkumpul dari beberapa kata atau shoot. Nah, kamu jelaskan di sini. Shoot dari scene pertama adalah Lisa dan Dewi akan bertemu di parkiran. Nah, di situ kan ada beberapa kata. Berarti ada beberapa shoot yang mau diambil. Apa saja ini? Tildon. Lisa di parkiran Tildon. Sudah? Berarti sudah siap presentasi. Siap. Siap. Terus yang sini. Tadi kan? Sing berporos, say. sinopsinya apa? Ika sedang Menelpon kita untuk mengerjakan tugas bersama. shootnya yang diambil dari scene tersebut Normal angle cuma normal angle. bisa sama yang lain sih. Saya diisi aja. Ditambahin aja. Dicampur nggak apa-apa, Pak? Iya, diisi aja. Ya, diisi. Iya, Pak. Yang ini sinopsisnya apa? Tidak berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan motor. Lalu Arya berangkat sekolah dan bertemu Siva di parkiran. Kalimat yang pertama. Kalimat pertama. Siva berangkat menggunakan sepeda longsoot. Kalimatnya Siva berangkat dari rumah, berarti satu kalimat. Bob. Ya, sin berarti sin. Bob. Nah, sekarang dari Siva berangkat dari rumah, ada berapa kata? Ada berapa shoot yang akan terjadi di situ? Dua. Kira-kira apa pengambilannya? Dari longsoot sama longsoot. Very long shoot. Itu Siva lagi ngapain? Itu pas Siva berangkat dari rumah ke sekolah. Iya, Siva lagi ngapain? Naik motor. Naik motornya. Iya. Nah, terus Arya berangkatnya menggunakan long shootnya? Iya, itu Arya berangkat ke sekolah naik motor. Akhirnya berangkat sekolah. Iya, berangkat. Berarti sudah bisa. Iya, insya Allah bisa. Sudah selesai. Insya Allah Sudah selesai semua? sudah. Oke, kalau sudah silakan nanti presentasi di depan ya. Salah satu, terus saya mohon dari masing-masing kelompok untuk bisa bertanya. Berarti kalau kelompok ini, kelompok 1 mama maju ya, kelompok 3 dan 2 bertanya. Ya, siap? Siap. Oke, kalau sudah, siapa dulu kelompok mana yang mau siap maju? Saya, Pak. Oke, kelompok Angle silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dian Utami, mewakili dari kelompok 3 yang beranggotakan Fadila Mutiara Nabila, Anastasia Isabella Monika, Eriska Setiani, dan Oktavia Dwi Alfianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Sinopsis. Dita sedang menelpon Tika untuk mengerjakan tugas bersama. Tak lama, Tika pun datang. Kemudian mereka mulai mengerjakan tugas. Setelah selesai, mereka bermain game. 1 jam kemudian, Tika pamit pulang. Scan pertama. Dita sedang menelpon Tika untuk mengajak mengerjakan tugas bersama. Menggunakan shoot, normal angle, medium shoot, medium close up, big close up, long shoot, pinning shoot, dan panning. Scan kedua. Tak lama Tika pun datang menggunakan shoot, low angle, very long shoot, follow. Scan ketiga. Kemudian mereka mulai mengerjakan tugas menggunakan shoot, high angle, close up, medium, over shoulder, medium. Scan keempat. Setelah selesai mereka bermain game menggunakan shoot, high angle, tilt up, tilt down, over shoulder, medium. Scene kelima. 1 jam kemudian Tika pamit pulang menggunakan shoot, normal angle, extreme long shoot, very long shoot. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, yang scene 2 itu bisa nggak menggunakan extreme long shoot? Tidak bisa, karena terlalu jauh sehingga objek tidak terlihat jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok yang lain ya. Pada scene 5, tadi pamit pulang bisa menggunakan pengambilan gambar dikit. Bisa, karena kamera akan mendekati objek sehingga objek terlihat lebih jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya. Ya, silakan. Kelompok berapa? 1. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenen Novitasari dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 yang beranggotakan Amalia Mulatifah, Alisa Firlia, Dewi Amelia, dan Lulu Wulan. Sinopsis cerita kami yaitu Lisa dan Dewi akan bertemu di parkiran SMK Ma'arif 1 Kebumen. Lisa sudah sampai di parkiran dan sedang menunggu Dewi datang. Kemudian Lisa mengirim pesan pada Dewi bahwa dia sudah sampai. Sambil menunggu Dewi, Lisa bermain handphone. Setelah menunggu lama, Dewi tak kunjung datang. Dan Lisa pun merasa sebal. Tak lama kemudian, Dewi datang dan menyapa Lisa. Kemudian, mereka pun berjalan menuju kelas bersama. Storyline, scene 1, Lisa sedang di parkiran menunggu Dewi menggunakan movement tilt down. Scene 2, Lisa sedang me-WA Dewi menggunakan movement dolly in. Scene 3, Lisa sedang merasa sebal menggunakan movement panning. Scene 4, Dewi datang menggunakan movement follow. Scene 5, Dewi dan Lisa sedang mengobrol menggunakan movement orbit. Scene 6, Lisa dan Dewi berjalan menuju kelas bersama menggunakan movement follow. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk, yang mau tanya? Ya, yang keras. Apakah scene 6 bisa menggunakan drop and view? Izin menjawab, bisa. Scene 6 menggunakan frog eye view dari pengambilan dari depan, belakang, atau dari samping. Pengambilan dari samping mungkin bisa, tetapi
tidak bisa mewakili tema yang disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mesin yang menunjukkan bisa sebal itu bisa menggunakan kenisut nggak? Menggunakan kenisut tidak bisa, karena pada bagian tersebut menunjukkan ekspresi sehingga kurang pas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang terakhir dipersiapkan. Sudah siap belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siva Dwi Nurindah dari kelompok 2 yang beranggotakan Akhriyah, Fiha Ayun, Ika Nurul Anissa, dan Zahratun Nisa. Sinopsisnya, Siva berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan motor. Lalu Akhriyah berangkat sekolah menggunakan motor dan bertemu dengan Siva di parkiran. Scene 1, Siva berangkat menggunakan very long shot. Akhriyah berangkat menggunakan long shot. Scene 2, Siva dan Akhriyah bertemu di parkiran menggunakan full shot. Lalu mereka mematikan mesin motor dan standar motor menggunakan knee shot dan melepas helm menggunakan medium shot. Scene 3, Siva bertanya ke Akhriyah menggunakan close up. Akhriyah menjawab menggunakan close up. Lalu Siva dan Akhriyah berjalan menuju kelas bersama menggunakan extreme long shot. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, kami dari kelompok movement pada saat scene 2 melepas helm, apakah bisa menggunakan tilt-down? Izin menjawab, bisa menggunakan tilt-down karena kamera dari bawah Jadi atas ke bawah. ya. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Ya. kami dari kelompok handle akan bertanya, pada scene 2 waktu mematikan mesin, apakah bisa menggunakan first aid group? Izin menjawab, yang di tema saya yang menyebut kunci itu bisa menggunakan bird dulu, tapi tidak bisa mewakilkan tema yang kita sampaikan. Oke. Udah? Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekian dari presentasi kami. Bila ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kalian semua sudah mengerjakan tugas dari LKPD, dari membuat sebuah panduan pengambilan gambar untuk besok pertemuan yang akan datang, ya, yaitu bentuknya storyline. Tadi sudah Anda presentasikan. Nah, dengan yang sudah presentasi pada tanya jawab, himbauannya besok lebih paham, dan ke depan harapannya nanti setelah kamu membuat storyline tersebut, panduan produksi, Anda eksekusi, mencoba mengeksekusi, ya. Siap? Nah, ke depan jenengan tinggal buat tim, ya, kan belum ada timnya, baru buat storyline dan sinopsis. Anda sudah menerjemahkan, mendeskripsikan dari sinopsis menjadi storyline, menjadi panduan pengambilan gambar, ya. Nah, besok pertemuan yang akan datang diharapkan jenengan untuk pengambilan gambar. Nah, pertemuan akan datang dan membuat tim, terus hunting lokasi,
lokasinya yang ditentukan tadi di mana. Nah, terus kalau sudah minjam alat ya, nah ini minjam alat, terus nanti pengambilan gambar untuk pertemuan yang akan datang. Oke, dari pertemuan pada pagi siang hari ini, kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Betul? Tidak bisa? Sudah? Insya Allah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu tadi untuk pertemuan yang akan datang, silahkan dipersiapkan. Kita ketemu di minggu depan untuk eksekusi di lapangan. Tapi sebelumnya di lapangan, kita buat tim terlebih dahulu. Siapa-siapa kameramennya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan pada siang pagi hari ini saya cukupkan. Apabila nanti ada yang mau bertanya, bisa menemui saya di kantor apabila kurang jelas di pembelajaran pada kali ini ya. Oke, saya cukupkan. Sekian pertemuan dari kita. Sebelumnya kita baca bacaan tahmid tulisan. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, silakan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu menjaga kesehatan agar pertemuan yang akan datang panjenengan bisa mengeksekusi daripada sud atau tadi yang Anda buat, yaitu setoran. Jadi bisa pengambilan gambar di luar. Jangan sampai dengan adanya lengah untuk tidak pakai masker menjadikan teman tidak berangkat ya. Oke, saya cukupkan sekian. Semoga pertemuan pada pagi hari ini sebagai amal silaturahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh pulang.